Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 35 ayat 17-18. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji namamu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga adik-adik. Kita dipertemukan lagi, disatukan lagi dalam persekutuan doa pagi bersama di GKI Surya Utama. Mari kita berdoa agar hati kita siap menerima firman Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu hari ini di bulan yang baru, tanggal 1 Maret, hari Selasa, kami diberikan sukacita kembali ya Tuhan, ketika kami boleh bersatu melalui ruangan online. Kami menyatukan hati untuk membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, dan kami juga akan berdoa bersama. Makanya Bapa, pimpinlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar merasakan pimpinan Roh Kudus, untuk memahami setiap kata-kata-Mu, firman-firman-Mu, cerita Alkitab, agar semuanya itu membuat kami makin memahami kehendak-Mu. Pimpinlah hamba-Mu dengan Roh Kudus agar ia boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya memberikan tema dengan kalimat yang panjang. Jangan merendahkan orang lain, tapi dukung rekan untuk berkembang. Ya, jangan merendahkan orang lain dan dorong rekan untuk berkembang. Dukung rekan untuk berkembang. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, mulai ayat 23, paragraf yang kedua. Mari kita perhatikan. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka.
Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu pada jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang Yahudi, kalau kita membaca dari kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sangat menarik identitas orang Yahudi ini. Sangat menarik juga sikap kehidupan orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin kita mendengar banyak orang-orang terkenal, ilmuwan, orang-orang kaya, orang-orang terkenal lainnya, artis. Mereka keturunan Yahudi dan mereka berhasil. Memang orang Yahudi ini menjadi salah satu kelompok kecil saja yang menjadi atau yang mewarnai kehidupan di dunia ini. Nah, mari kita melalui kisah ini kita melihat kenapa orang Yahudi merasa superior, merasa hebat dalam hidup. Orang Yahudi itu memahami diri sebagai umat pilihan. Ia merasa dirinya itu paling hebat, umat pilihan Allah, satu-satunya. Sehingga bangsa lain, orang lain itu tidak sehebat dirinya. Ya, dalam kalimat yang lain, orang Yahudi merendahkan kelompok-kelompok orang lain, agama lain, keturunan lain. Orang Yahudi waktu itu tidak bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Mereka tidak saling berkunjung, boro-boro main ke rumahnya. Main ke rumah orang yang non-Yahudi, dan ketika orang yang non-Yahudi main ke rumah orang Yahudi tidak akan diterima. Pokoknya eksklusif banget dah orang Yahudi mah. Selain dia merasa diri sebagai umat pilihan, mereka tidak mau bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Masih ingat kan kisah bagaimana orang-orang Samaria itu dianggap orang atau manusia kelas 2? Mereka tidak mau bersaling berkunjung. Maka tidak heran Petrus ketika didatangi teman-teman Cornelius itu, awalnya mungkin mereka kaget. Karena Petrus mempunyai pola pikir itu, bahwa orang Yahudi tidak bergaul. Ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi.
atau masuk ke rumah mereka. Petrus tahu kebiasaan orang Yahudi. Maka ketika ada orang-orang suruhan Kornelius datang, Petrus akhirnya mau merendahkan dirinya. Dia tidak merasa superior lagi, tetapi ia tahu bahwa Allah yang berkarya di dalam kejadian itu, bukan Kornelius yang menyuruh orang-orang itu datang ke Petrus, tetapi Allah lah yang menunjukkan kepada Petrus bahwa tidak boleh membeda-bedakan orang. Tidak boleh menghakimi orang itu najis atau tidak najis. Nah, kalau kita lihat di sini, siapa Kornelius? Kisah Rasul pasal 10 ayat yang 2 mengatakan seperti ini. Kornelius orang yang saleh. Saleh ini artinya tunduk, takluk, abodah, atau ibadah kepada Allah. Allah Yahweh yang disembah orang Israel juga, orang Yahudi juga. Ia serta seisi rumahnya takut kepada Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini kualitas orang Yahudi yang diharapkan ada dalam diri orang Yahudi, tetapi Kornelius bukan orang Yahudi. Maka sehebat-hebatnya Kornelius, sesaleh-salehnya, semurah hatinya memberi sedekah, dan sesering-seringnya Kornelius berdoa kepada Allah di hadapan orang Yahudi, Kornelius tidak ada artinya. Bahkan lebih keras katakan, bukan manusia yang utuh, kaum rendahan. Sangat menakutkan sekali pemahaman orang Yahudi ini. Sombong sekali, superioritas sekali dia merasa dirinya. Ya, itulah situasinya. Tetapi Allah memprakarsai perjumpaan antar pribadi. Allah tidak membeda-bedakan keturunan, warna kulit. Yang Allah perhatikan adalah ia ingin bahwa kehendaknya itu dilakukan, diwujudkan. Allah memprakarsai perjumpaan antar pribadi yang tadinya bertolak belakang, saling memungkungi, saling tidak percaya, saling tidak nyaman, akhirnya dipertemukan oleh Allah dalam tujuan tertentu, tujuan yang mulia tentunya. Allah memprakarsai perjumpaan Petrus dengan orang-orang bukan Yahudi, orang-orang suruhan Kornelius, dan juga tentu dengan Kornelius sendiri. Ayat 25 dikatakan, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Petrus di satu sisi, dia merasa orang Yahudi, dia mau datang ke rumah Kornelius. Dia mau melakukan hal yang tidak biasa dilakukan orang Yahudi, yaitu datang ke rumah orang-orang non-Yahudi. Kan banyak orang di situ, banyak keluarganya Kornelius di situ. Petrus mau membuka dirinya untuk berjumpa dengan orang-orang yang dianggap berbeda, orang-orang yang tadinya direndahkan oleh sekelompok orang. Dan pada saat yang sama, Petrus meneguhkan, menunjukkan bahwa ia, yaitu Kornelius, manusia yang berharga juga. Petrus menunjukkan bahwa
Cornelius adalah orang yang patut diteguhkan, ditunjukkan kesetaraannya. Ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Petrus menegakkan dia. Katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Petrus meneguhkan, menguatkan, meruntuhkan perbedaan, meruntuhkan jurang, menjembatani jurang perbedaan yang ada. Berapa sering kita membuat orang lain runtuh, membuat orang lain hancur. Tapi kita belajar di sini Petrus meneguhkan, menunjukkan kesetaraan dengan Cornelius. Aku hanya manusia saja, ayo bangun. Karena di dalam semuanya itu Allah yang berkarya. Kamu tahu bahwa aku tidak boleh datang kepadamu, ngobrol, berkunjung. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak najis, tidak tahir. Petrus menunjukkan bahwa ayo, ada kehendak Allah yang ingin dinyatakan di sini. Bahwa Allah mendengarkan setiap manusia. Allah tidak membeda-bedakan. Allah meruntuhkan jurang pemisah. Allah meruntuhkan perbedaan yang membuat orang saling menghakimi, saling menilai ini tidak baik, itu tidak baik. Ini berharga, itu tidak berharga. Cornelius, kata Petrus, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Oh, ibadahmu Cornelius, doamu, sedekahmu dimuliakan Allah, diindahkan Allah. Kalau orang lain menyepelekan kesalehanmu, perbuatanmu, yaitu manusia yang membeda-bedakan. Tetapi Allah tetap melihat ketulusanmu, ibadahmu. Maka ayo kita bersama-sama mendengarkan apa yang Allah ingin nyatakan. Memahami apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Cornelius juga ingin memahami kehendak Allah. Ia mengikuti pimpinan Allah, menemui Petrus. Dan Petrus juga mengikuti pimpinan Allah untuk menemui Cornelius dan teman-temannya dan keluarganya di situ. Mereka bersama-sama menghayati kehendak Allah. Jangan membeda-bedakan orang, tetapi mari dukung rekan untuk berkembang. Bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain. Karena segala perbedaan yang ada, kita merendahkan orang lain. Tetapi dukung rekan untuk berkembang. Bersama-sama memahami kehendak Allah. Jangan merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada. Perbedaan kemampuan berpikir, perbedaan kekayaan, perbedaan warna kulit, perbedaan latar belakang kehidupan. Jangan merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Tapi dukunglah orang lain. Anggaplah mereka rekan untuk berkembang, memahami kehendak Tuhan, memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Petrus menunjukkan itu. Cornelius juga melakukan hal itu. Maka
Ingatlah 4 hal. Jadilah kuat untuk mewujudkan kehendak Allah. Karena kita tahu bahwa kasih Allah untuk umat manusia, untuk semua umat manusia. Dan setiap kita diberikan porsi untuk mewujudkan kasih Allah itu, menyalurkan kasih Allah itu. Ingat, kasih Allah untuk umat manusia bukan hanya untuk sekelompok manusia saja. Maka jangan merendahkan orang lain dengan menganggap orang lain itu dikutuk Allah, tidak diberkati Allah. Ubah cara pandang yang tidak sehat. Mungkin ada perbedaan pemahaman kita, pasangan suami istri, pemahaman cara pandang orang tua, anak. Bagaimana kita melihat terhadap satu masalah. Semuanya indah ketika kita memahami porsinya masing-masing. Semuanya indah ketika kita mencoba untuk memahami apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka ayo aplikasikan kehendak Allah yang ingin Tuhan Allah nyatakan dalam diri kita. Dengan demikian kita teguhkan damai sejahtera. Jangan merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada. Apapun perbedaan yang ada. Jadilah pribadi yang kuat. Yang untuk menyatakan kehendak Allah. Karena perbedaan adalah kekuatan. Dan setiap kita diberikan kelemahan dan kekuatan masing-masing. Setiap kita berbeda. Beda cara pandang, beda kemampuan, berpikir, mengantisipasi hal-hal. Beda hobi, beda macam-macam perbedaan. Dan dengan perbedaan yang ada itu kita menjadi umat manusia yang utuh. Kehidupan makin berwarna. Mari, Bapak Ibu Saudari, jika saat ini sedang ada perbedaan pemahaman, pikiran, pendapat dengan orang-orang di sekitar kita, anggaplah mereka rekan, mereka bukan musuh. Jangan merendahkan orang lain. Entah suami, entah istri, entah orang tua, anak, sanak, keluarga, teman, rekan, sepelayanan, apapun. Perbedaan adalah kekuatan. Jangan saling merendahkan karena perbedaan yang ada. Allah ingin menyatakan kehendaknya. Maka mari kita memahami kehendak Allah. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ini. Maka kehadiran orang lain di sekitar kita adalah juga anugerah. Ini adalah karya Allah. Maka umat Tuhan, di akhir renungan ini saya mengutip perkataan Albert Schweitzer, seorang peraih Nobel perdamaian pada tahun 1952. Ada saatnya semangat kita pudar, tetapi kemudian menyala kembali karena perjumpaan dengan seseorang. Betapa kita sepatutnya berterima kasih karena orang-orang yang menghidupkan semangat, menghidupkan kembali semangat kita. Bapak Ibu, jangan merendahkan orang lain. Karena orang lain dihadirkan dalam hidup kita agar kita makin berkembang. Orang itu juga berkembang untuk memahami kehendak Allah. Dan kita kembali bersemangat untuk mengerjakan kehidupan kita. Karena kasih Allah itu untuk semua orang. Ubah cara pandang yang tidak baik terhadap orang lain. Kita harus mengaplikasikan kehendak Allah. Dengan demikian kita teguh dalam damai sejahtera. Jadilah pribadi yang kuat untuk memahami
kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kehidupan baik yang Engkau rancang, yang Engkau berikan untuk setiap kami. Biarlah kami ya Bapa selalu memahami jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, bersama dengan keluarga, rekan kerja, rekan sepelayanan, siapapun yang kami jumpai ya Tuhan. Bahwa kami mencoba untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tidak merendahkan orang lain, tetapi kami mendorong orang lain seperti rekan bagi kami untuk merasakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita ya Tuhan untuk kehidupan kami ini. Maka ya Bapa, mampukanlah kami untuk memiliki pertumbuhan iman yang baik. Makin hari kami makin percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada setiap kami yang percaya hari depan penuh pengharapan. Biarlah iman kami ya Tuhan, yang kecil sebesar biji sesawi, itu membuat kami menjalani kehidupan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, kehidupan berkeluarga kami, agar merasakan sukacita penuh damai sejahtera dalam pimpinan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berjuang keras dalam kehidupan ini, karena situasi kehidupan yang sulit yang harus mereka hadapi, karena keterbatasan tubuh. Mereka mempunyai keterbatasan tubuh ya Tuhan. Tuhan tolong agar sesama kami yang disabilitas dalam apapun keterbatasannya Tuhan, boleh tetap merasakan sukacita kehidupan, pemeliharaan Tuhan. Berkatilah orang-orang di sekitarnya Tuhan untuk mendukung, mendorong kaum disabilitas untuk berkembang dengan baik. Bukan untuk memanjakan mereka, tapi untuk mendorong menjadi berkembang lebih baik. Tuhan, kami juga teringat akan indahnya, merasakan indahnya kehidupan rumah tangga. Tuhan, ketika mereka yang menjadi yatim atau yatim piatu, kehilangan perhatian dari orang tua, Tuhan tolong Tuhan, agar anak-anak yatim dan yatim piatu boleh merasakan kehidupan yang baik, karena pemeliharaan, perhatian dari keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain, bahkan dari gereja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang masih kanak-kanak maupun yang sudah remaja, beranjak dewasa, pemuda yang hidup di jalanan. Tuhan, berkati mereka, pimpin mereka, agar anak-anak jalanan diperhatikan dengan sungguh. Karena di dalam diri mereka Tuhan, mereka adalah tulang punggung masa depan negara ini. Maka berkatilah pemerintah untuk mempunyai cara, mempunyai kebijakan yang baik untuk anak-anak jalanan Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang mengeksploitasi anak jalanan, mereka disadarkan untuk mengasihi mereka, bukan untuk memanfaatkan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kaum lanjut usia. Tuhan, berkatilah mereka agar semakin banyak usianya, semakin lanjut usianya, mereka juga semakin merasakan cinta kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pengurus dan tim yang ada di Panti Werda, agar mereka boleh melayani, mendampingi para lanjut usia dengan penuh sukacita. Kami teringat Tuhan akan Panti Werda Hana. Tuhan, biarlah badan pelayanan jemaat ini, Panti Werda Hana ini, yang didampingi oleh GKI Jawa Barat, makin
menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan bagi orang-orang yang lanjut usia. Berkatilah pengurus Panti Werdahana, berkatilah karyawan, berkatilah tim dokter, berkatilah pendamping, berkatilah gereja yang terus menyokong pelayanan Panti Werdahana. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita Engkau telah menyatukan kami sebagai GKI Surya Utama. Tuhan memberkati ya Tuhan, agar kami sebagai jemaat GKI Surya Utama makin merasakan persatuan, persekutuan yang akrab, hangat, dan dinamis untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati para pendeta, para penatua, dan setiap pelayan di berbagai macam bidangnya. Karyawan yang ada, agar terus melaksanakan tugas kepemimpinan dan pekerjaan dengan baik di GKI Surya Utama. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati agar guru-guru sekolah minggu juga merasakan sukacita. Di tengah segala kesibukan mereka diberikan hati untuk terus melayani anak-anak sekolah minggu. Dan anak sekolah minggu juga Tuhan dalam kegiatan sekolah minggu merasakan sukacita, didampingi oleh guru-guru sekolah minggu yang berdedikasi. Kami bersyukur Tuhan juga untuk tenaga pelayan gerejawi yang ada di GKI Surya Utama. Tuhan, Kau juga akan memberkati mereka dalam segala pelayanan yang ada, sehingga menjadi satu tim pelayan-pelayan Tuhan di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, ada banyak hal yang ingin kami naikkan sebagai doa. Tetapi Engkau mengetahui kedalaman lubuk hati kami Tuhan. Maka apa yang tidak kami ucapkan, Tuhan tolong. Apa yang tidak kami mengerti, Tuhan mampukan. Kami juga teringat Tuhan akan mereka yang masih terus bergelut, bergumul dalam situasi pandemi ini Tuhan. Mungkin ekonominya yang terkena imbas pandemi, tidak bisa bekerja secara maksimal, keuangannya menipis, keuangannya berkurang. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan juga memberkati mereka agar mereka tetap merasakan sukacita menantikan kesembuhan yang dari Tuhan saja. Berkatilah Tuhan para perawat, dokter yang mendampingi para orang-orang yang terkena virus COVID-19. Tuhan tolong agar sukacita yang dari Tuhan boleh dirasakan oleh mereka. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan